Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 745. Kenshin yang diminta Kaori istrinya agar menikahi Rena untuk menyelamatkan hidupnya. Kenshin pun menjawabnya, "Kaori, aku kaget sekali kamu bilang begitu. Apa kamu sakit, Kaori?" Kenshin menyentuh wajah Kaori dengan kedua tangannya. Kenshin lalu mencium keningnya Kaori. Ungkapan rasa sayang pada istrinya. Kenshin pun bicara, "Kaori, kamu bilang apa sih barusan? Memintaku menikahi Mbak Rena. Tak semudah itu, Kaori. Kamu jangan terbawa perasaan begitu. Lagian punya istri cantik sepertimu. Aku tak perlu menikah lagi. Dan juga kita sudah punya Kayla dan Kenzori. Aku sayang kamu, Kaori. Kalaupun aku menikah dan punya istri lagi, aku khawatir nggak bisa adil nantinya. Karena lebih banyak sayangnya ke kamu. Jadi aku menolak permintaanmu. Maafkan aku, Kaori. Untuk Mbak Rena nanti, pasti aku berusaha menghiburnya. Aku pasti berusaha yang terbaik untuknya. Yang jelas aku hanya punya kamu, Kaori. Kamulah satu-satunya. I love you, Kaori." Kenshin mencium keningnya Kaori. Kaori tersentuh jadinya. Terharu dirinya. Menangis Kaori mendengarnya. Dan Kaori menjawabnya, "Terima kasih, saya udah bilang begitu. Tapi kemarin aku bicara ke mama dan papa. Bicara pula ke ayah dan mama kamu pula. Kalau aku mengizinkan kamu menikahi Mbak Rena itu, semuanya pun setuju. Karena kemarin mama dan ayah melihat kondisinya Mbak Rena, yang menyebut-nyebut namamu. Tak ada lagi selain kamu saya yang dipanggilnya. Mbak Rena itu darurat kondisinya. Makanya aku bilang begitu." Kenshin menjawabnya, "Tenang, Kaori, semua ada jalannya. Besok aku akan ke sana melihatnya. Yang jelas aku nggak akan menikah lagi selain denganmu saja. Kecuali ada kondisi yang benar-benar darurat. Semoga tak ada hal itu." Kaori mengerti. Semakin cinta Kaori pada Kenshin. Hingga waktu berjalan. Malam sudah terlewati. Yang ditunggu pun datang. Kenshin akan melihat Rena. Kenshin bilang ke Kaori, "Kaori, ayo kita melihat ke sana. Melihat Mbak Rena di rumah sakit." Kaori pun menjawabnya, "Enggak, saya lebih baik aku saat ini tak ikut dulu. Di samping menjaga Kenzori dan Kayla. Entar juga Mbak Rena biar merasa tenang dirinya. Sewaktu dia melihatmu dan minta maaf ke kamu. Aku tak mau mengganggu pembicaraan Mbak Rena nantinya. Semoga saja keadaannya entar baikan." Kenshin mengaminkan. Kenshin pun menjawabnya, "Ya sudah, Kaori, itu tak mengapa. Aku tak ke sana bersama Iwan saja." Kaori pun tersenyum melihat Kenshin. Kemudian Kaori bilang, "Kalau gitu ini saya makan dulu ya. Coba masakanku ini." Kenshin mengambil sendoknya, tapi Kaori bicara, "Ini aku suapin aja, biar lebih enak rasanya." Kaori menyuapin Kenshin. Kenshin menerimanya. Kenshin memakannya. Jadi iri yang melihatnya. Terutama pembantunya Kaori yang sendiri dan masih jomblowati. Melihat itu jadi pingin punya kekasih dirinya. Rupanya Kaori lagi sayang-sayangnya pada Kenshin. Begitu pula Kenshin sebaliknya. Sedang di lain tempat. Di kamar rawat inapnya Rena. Berdatangan banyak orang-orang yang melihatnya. Mulai dari kerabatnya, para pegawainya, tetangganya, sampai teman-teman sekolah dan kuliahnya. Tak henti berganti-ganti menjenguknya. Tapi Rena belum pernah bicara dengan siapapun. Rena hanya melihat lalu tak sadar lagi. Begitulah kondisinya Rena. Yang tingkat kesadarannya berada di ambang paling bawah. Tak salah memang Kaori meminta begitu pada Kenshin. Agar menikah dengan Rena, untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi Kenshin menolaknya, mencari jalan terbaik lainnya. Kalau tidak benar-benar darurat, Kenshin tak akan menikahi Rena. Karena Kenshin setia pada Kaori. Kemudian Kenshin bertemu Iwan. Iwan yang akan berangkat kerja. Mengenakan seragam cleaning service-nya. Iwan pun diminta Kenshin agar bolos kerja untuk ikut dengannya. Ikut melihat Rena. Iwan pun mengiyakan. Dengan mengendarai motor bututnya Iwan. Mereka pun akhirnya berjalan. Di saat bersamaan,
Di kamar rawat inapnya Rena, teman-teman kuliahnya lagi melihatnya. Para cewek-cewek yang sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Para wanita-wanita karir dan kaya, datang untuk menjenguk Rena temannya. Sekalian mereka reuni di situ. Sedang mamanya Rena pulang ke rumahnya untuk mengambil baju-baju yang dibutuhkan. Ayahnya Rena pun sama ikut pulang juga. Rena ditunggui kerabat dekatnya, serta teman-teman kuliahnya itu. Termasuk pula dokter wanita, yang selalu memantaunya. Hingga Kenshin dan Iwan pun tiba di tempat tujuannya. Iwan berkata, "Bro, lu masuk dulu saja bro. Aku tak ke warung dulu makan dan ngopi. Soalnya tadi disiapin Ririn lu minta cepat-cepat. Jadi aku belum sempat makan. Langsung keluar ke tempatmu. Lagian lu itu yang ditunggu Rena. Disebut-sebut namamu. Aku melihat sendiri kemarin. Jadi aku rada nggak enak bro kalau ikut masuk saat ini. Entar Rena melihat aku pertama gimana? Pasti dia bilang nantinya, 'Lah Iwan ngapain ke sini? Bikin gua makin sakit saja.' Beda bro kalau Rena melihatmu nanti. Pasti dia langsung bisa berdiri. Bisa makan dan bicara, alias bisa langsung baikan. Hahaha." Iwan tertawa. Kenshin pun bilang, "Ah lu Wan bisa saja bicaramu. Ya sudah Wan, aku tak masuk dulu Wan." Iwan pun berkata, "Terus lu pakai baju rangkap kerja cleaning service itu untuk apa bro? Apa mau langsung kerja nantinya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini lagi pingin saja Wan. Lagi ingin memakainya." Iwan membalasnya, "Kayak gua nggak tahu aja lu bro. Ya sudah lanjutkan bro, aku tak merokok dulu." Kenshin pun masuk ke dalam. Iwan berjalan ke warung depan. Sedang teman-temannya si Rena, para cewek karir yang di kamar rawat inap VIP itu, menunggui Rena sambil saling bicara. Salah satunya pun berkata, "Kasian ya teman-teman, Rena sampai seperti ini. Katanya aku dengar-dengar kabar. Si Rena ini frustasi. Menjadi depresi dirinya. Hatinya tertekan hingga sakit kayak gini. Karena kekasihnya yang juga akan jadi calon suaminya ditangkap polisi." Teman-teman lainnya pun menjawabnya, "Iya Fenty, aku rasa juga begitu. Kasian sekali ya dirinya. Sampai tak tahu kita di sini. Aku sedih sekali melihatnya." Teman-teman kuliahnya Rena ini mengira Rena sakit karena Rendra disangka cowoknya Rena. Sedang Kenshin sendiri kini masuk di kamar kecil. Kenshin melepas bajunya dari rumah dan memakai seragam cleaning service kerjanya. Bukan tanpa alasan Kenshin memakai baju itu, karena Kenshin ingin Rena melihatnya. Baju cleaning service ini yang dulu pernah dipakainya sewaktu bertemu Rena pertama kalinya, saat motor yang dinaikinya menabrak mobil Lamborghini miliknya. Kemudian, Kenshin selesai berganti seragam kerja cleaning service-nya dan berjalan ke kamar rawat inapnya Rena, yang di situ masih ada teman-temannya Rena, teman kuliahnya Rena, para wanita karir dan kaya, akan melihat Kenshin, yang berseragam cleaning service, datang menjenguk Rena. Apakah mereka akan jijik melihat Kenshin berseragam cleaning service, yang masuk ruang VIP? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys untuk kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.